Halo teman-teman semuanya, sampai bertemu kembali di ruang pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gaya belajar. Jadi pada kesempatan ini nanti kita akan membahas bagaimana teman-teman itu mengenali gaya belajar teman-teman, yang itu akan sangat bermanfaat untuk mengatasi rasa malas teman-teman dalam belajar. Bagi teman-teman, khususnya mahasiswa yang banyak mengulang mata kuliah karena nilai ujiannya selalu rendah atau mengalami revisi, maka ini cocok sekali bagi teman-teman. Mengapa? Karena saya kira bahwa teman-teman itu sudah belajar dengan sangat kuat, bahkan semalaman teman-teman tidak tidur, tetapi teman-teman belajar ketika mau ujian saja. Nah, ini yang sebenarnya kurang bagus. Oleh karena itu, teman-teman mungkin akan berpikir bahwa belajar itu nggak menyenangkan sama sekali, karena teman-teman sudah belajar mati-matian semalaman tetapi masih revisi lagi, bahkan mengulang mata kuliah tersebut di semester depan. Teman-teman menjadi tidak semangat dalam belajar karena teman-teman itu belajar ketika menjelang ujian. Jadi ketika besok ujian, teman-teman akan belajar satu malam suntuk, bahkan teman-teman tidak tidur. Hal itu mengakibatkan seolah-olah teman-teman itu merasa terpaksa belajar demi mendapatkan nilai yang bagus. Padahal tidak. Padahal dalam studi, nilai itu bukanlah segala-galanya, meskipun nilai itu penting. Teman-teman semuanya, malas belajar itu sebenarnya dapat diatasi. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang dapat teman-teman lakukan itu adalah dengan menerapkan gaya belajar yang cocok untuk teman-teman. Apakah teman-teman sudah pernah mencoba menggunakan salah satu atau beberapa gaya belajar yang teman-teman sukai? Atau teman-teman masih belum mengetahui atau belum mengenali gaya belajar yang cocok untuk teman-teman? Jika teman-teman belum mengenali itu, maka pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya belajar dan jenis gaya belajar yang cocok untuk teman-teman terapkan di dalam teman-teman belajar. Namun sebelum kita masuk pada jenis-jenis gaya belajar tersebut, kita harus tahu apa itu gaya belajar. Baik, gaya belajar itu merupakan cara belajar yang paling disukai oleh masing-masing orang, sehingga gaya belajar antara satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Dengan menerapkan gaya belajar, teman-teman akan lebih mudah memahami pelajaran dan menyerap informasi baru yang teman-teman cari. Teman-teman sering melihat seseorang yang suka belajar dengan cara membuat catatan yang indah, menggunakan gambar-gambar misalnya, menggunakan warna-warna yang menarik misalnya. Pasti teman-teman juga pernah menemui seseorang yang lebih suka belajar dengan mendengarkan rekaman, ya rekaman materi, daripada membaca buku. Atau teman-teman juga pernah melihat orang itu yang suka belajar dengan menonton dan lain sebagainya. Kenapa ada orang yang lebih semangat belajar dengan cara tertentu dan cenderung tidak suka belajar dengan cara lain? Jawabannya karena setiap orang itu memiliki preferensi gaya belajar masing-masing. Seseorang yang menggunakan gaya belajar favorit akan cenderung merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Selain itu, mereka juga dapat mudah memahami materi pelajaran, nggak merasa terpaksa ya atau terbebani untuk belajar, sehingga dan nggak malas juga dalam belajar. Akhirnya mereka bisa berprestasi di sekolah atau di kampus karena mereka menggunakan gaya belajar yang mereka senangi.
Tetapi lain halnya ketika teman-teman itu belajar, namun gaya belajar yang teman-teman gunakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan diri teman-teman. Itulah yang membuat teman-teman menjadi malas dalam belajar. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman itu untuk mengenali, mengidentifikasi gaya belajar yang cocok untuk teman-teman. Nah, gaya belajar ini ada beberapa jenis, setidaknya ada 4 jenis. Oke, yang pertama itu adalah gaya belajar visual. Kalau teman-teman itu lebih suka belajar dengan melihat, kemungkinan gaya belajar yang teman-teman sukai atau yang cocok dengan teman-teman itu adalah gaya belajar visual. Teman-teman yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah dan lebih cepat memahami materi dengan melihat gambar, diagram, grafik, atau mind map, dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman dalam memahami proses terjadinya sesuatu. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk diagram. Teman-teman, ia bisa jadi merasa bosan jika informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan atau audio. Jadi teman-teman semuanya, tipe gaya belajar visual ini dia lebih suka atau dia lebih nyaman atau bahkan dia lebih dapat menyerap informasi jika informasi itu dibuat menjadi atau berbentuk gambar, diagram, grafik, dan sebagainya. Jadi misalnya teman-teman belajar mengenai suatu proses, misalnya proses pembelajaran, proses pendidikan, itu dibuat menjadi bagan, dibuat menjadi gambar, itu akan sangat memudahkan bagi tipe gaya belajar visual. Kemudian gaya belajar yang kedua itu auditory. Sebagian orang lebih mudah dan cepat memahami informasi yang dijelaskan secara lisan. Jadi duduk manis di kelas atau di ruang kuliah dan mendengarkan guru atau dosen menerangkan materi itu terasa sangat menyenangkan. Jika teman-teman itu memiliki gaya belajar seperti itu, maka teman-teman kemungkinan memiliki gaya belajar auditory. Ada pula yang lebih semangat belajar saat ada diskusi kelompok atau mendengarkan rekaman materi yang diterangkan oleh dosen di ruang kelas. Jika teman-teman menyukai cara-cara belajar tersebut, yakni cara belajar dengan mendengarkan, barangkali gaya belajar yang cocok untuk teman-teman adalah gaya belajar auditory. Oke, gaya belajar selanjutnya adalah kinestetik. Bagi teman-teman misalnya yang jurusan sains, ada yang suka belajar mata pelajaran kimia, biologi misalnya, menggunakan alat peraga, misalnya model molekul kimia. Teman-teman merasa lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran biologi dengan mengikuti praktikum di laboratorium misalnya. Maka gaya belajar teman-teman itu adalah gaya belajar kinestetik, yakni seorang dengan gaya belajar kinestetik lebih suka belajar melalui praktek, seperti belajar menggunakan suatu alat atau mengerjakan suatu proyek. Jadi bagi teman-teman yang belajarnya itu lebih suka dengan menggunakan alat peraga atau mengerjakan suatu proyek, maka di situ teman-teman akan memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian gaya belajar yang keempat itulah read atau write. Sebagian orang lebih mudah memahami materi dengan membaca atau menulis. Belajar dengan cara mendengarkan atau melihat gambar terasa membosankan. Nggak seasik belajar melalui tulisan. Nah, ini bagi teman-teman yang jika belajarnya itu lebih suka menggunakan cara membaca atau menulis, maka teman-teman adalah tipe
gaya belajar read atau write. Jika teman-teman lebih suka belajar dengan membaca atau menulis, bisa jadi gaya belajar teman-teman adalah membaca atau menulis. Seorang yang memiliki macam gaya belajar ini cenderung cepat dalam menyerap informasi atau materi jika diminta mengerjakan kuis tertulis atau tugas menulis esai. Jadi tipe belajar yang keempat ini, yakni tipe belajar membaca atau menulis, ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman karena teman-teman sudah memiliki kemampuan membaca atau keterampilan membaca dan nantinya adalah keterampilan menulis. Jadi seorang yang memiliki gaya belajar membaca dan menulis, dia cenderung akan lebih cepat dalam menyerap informasi baru. Kemudian temukan gaya belajarmu. Dari keempat macam jenis gaya belajar tersebut, kira-kira gaya belajar apa yang cocok untuk teman-teman? Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap orang itu pasti memiliki satu cara belajar? Jawabannya enggak dong. Seorang bisa saja memiliki lebih dari satu cara belajar. Bisa jadi teman-teman pun memiliki lebih dari satu gaya belajar yang akan efektif banget bagi teman-teman untuk digunakan dalam menyerap informasi. Kenapa teman-teman harus menemukan cara belajar teman-teman? Karena gaya belajar itu memberikan dampak yang signifikan terhadap prestasi akademik. Kalau teman-teman belum mengetahui cara belajar, maka teman-teman harus mencari tahu dulu gaya belajar yang teman-teman sukai. Jadi sebelum teman-teman itu mengupas buah, maka asahlah pisaunya. Jika teman-teman itu malas dalam belajar, tidak semangat dalam belajar, maka asahlah pisau teman-teman dengan cara mengenali cara atau gaya belajar yang teman-teman sukai, sehingga ketika teman-teman itu belajar, teman-teman belajar dengan kualitas terbaik, efektif, dan teman-teman dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik. Oke teman-teman semuanya, itu terima kasih sudah menyaksikan video ini.